Cara mengukur kafan buat si Maya. Ukur 2 atau 3 jengkal, lebihin kepala. 1, ini kan boneka ya, 2 aja ya, untuk ya. 1, 2. Ini di bawah 2. Ini kain 3 dulu ya. 1, 2. Potongnya kain 3 ya. 3 lapis kain. Sepanjang itu. Pas-pasan banget, Bu, cuma 4 meter. Panjangannya. Itu semua. 3. Lapisan untuk kafan itu 3, Bu. Sebenarnya untuk laki-laki juga cukup 3. Rasulullah pada saat meninggal itu 3 lapis kain aja, gak pakai sorban. 3 lapis ya, 3 lapis kain, gak pakai kerudung. Kalau perempuan pakai kerudung. Jadi ukurnya lebihin untuk manusia, orang 3 ya, ingat 3 ya, 3. Ini untuk boneka 2. Terus ini udah dapat 2. Sedikit. Nggak usah digunting ya, lebih ini sih Iya. anggaplah panjang. Iya. 1 lagi. Jangan bagi 2 kepanjangannya. Pendek kan juga. Semuanya. Iya. Lebih di sini. Segitu. Iya, Mbak. Buat kerudung juga paling Kurang. Yang sana nanti yang sana. 1 lagi. Soalnya 3, enggak, 3 lapis dulu. Ini kan udah 2. Satu lagi motong dari situ. Ini udah 2. 1 lagi. Motong dari situ. Nggak hidup dia, Mbak. Tiga jengkal kita. Jengkal kita dilebihin 3. Enggak apa-apa, ini kan yang panjang nih, ini nanti tengahnya. Sir. Terus baju. Baju itu diukur dari sini sampai sini. Sampai mata kaki sarung ya. Ini dari leher sampai sini mata kaki. Kalau enggak pakai sampai kaki enggak masalah. Ini aja sampai sini aja ya. Cukup kayaknya lebih ya. Jangan kan buat ukurin. Nah, bisa dipotong. Nah, cukup. Dikit lagi. Segitu kerudungnya. Ya, kurang ini aja. Karena kurungnya segitiga, dibikin nanti segitiga kayak biasa kita pakai hidung. Ini juga. Tadi yang buat di tengah.
Ini videonya panjang nggak apa-apa? Videonya panjang nggak apa-apa kan? Yang penting videonya. Nah, pada saat ini lembaran 3 ini 3 lembar ya. Iya. Pertama itu 3 lembar nih, 1, 2, 3. Terus baju itu jadi 4. Karena kalau perempuan 7 ya terus. Bener Ini baju orang. Baju kan ini dilipat ya, ini dilipat. Terus untuk menggunting lipat lagi ini, dibuat lubang leher ya Bu, yang lupa. Ini kan tadi aslinya seperti ini. Iya. Ya. Diukur dari sini sampai ke sini. Mata kaki. Baru dilipat 2. Diguntingnya lipat 2 dulu. Jangan langsung digunting tapi lipat 2 dulu, baru digunting. Diukur panjang dari sini sampai ke sini. Mata Tadi kan kaki. kita ukur boneka. Jadi dilipat 2 gini untuk baju. Nih ya. Terus lipat gini untuk buat lubang leher. Kalau dulu kita buat celana juga. Cukup, Mbak. Buat lubang aja ya. Terserah mau ringkas dengan lingkaran apa segitiga. Ibu mau pakai sarung saya mau pakai biasa. Sukanya yang mana? Nanti kalau Terus nanti bajunya sama kayak Udah pesan sama Mbak Is ya? Mbak, udah pesan sama Mbak Is. nanti ini nanti dijahit sama tuh Aisan. Udah pesan sama Bu Aisan. Terus gunting ya untuk lubang depan leher. Biar masukinnya gampang. Gunting dikit aja ya. Besar. Kan topinya soalnya. Oh, jadi Besar kepala. kepala. Besar kepala. Jadi udah berapa Bu? Udah berapa lembar? 4. 3 sama baju. Kalau dulu pakai celana. Karena misalkan kalau kayak mau dibawa ke Jawa, ganti aja pakai tempes saja ya. Tempes terus ini lapisin pakai kapas lagi. Kalau sekarang dari masjid disediain tempes aja. Nah, sekarang caranya Ada ini. Gini doang. Dapatnya. misalkan palanya di sini ya. Ini 3 lembar kain dulu Bu. lihat-lihatin dulu. Ya. Harus menyilang seperti ini. Ya. Ini untuk kaki, yang lebar ini untuk dada daerah kepala. Kalau nyilang gini yang kecil untuk kaki. Nah. Di atas. Iya. Kan bagian dada. Kakinya mengecil. Yang ini yang di tengah harusnya. Yang panjang yang itu. Ini yang di tengah. Yang di tengah. Salah. Nah, ini panjang. Jadi gini. Nah, kakinya kecil. Jangan disatuin, Mbak. Yang praktek, biar saya kasih petunjuk yang praktek. Ini ke sini dikit. Ayo Mbak Fitri. Ke sini dikit lagi. Itu terlalu lebar, ke sini lagi. Ini geser di sini. Bu Titi. Ayo praktekin Bu. Jadi saya Praktek. instruksi. Terus yang satu lagi tengah. Lah ya banyak Kalau orang. Aisyah kan udah biasa. Aku kan bingung. Kali ya. Posisi ininya. Posisi ini. Nah setelah ini, setelah 3 lapis ya Bu, ingat ini disilang begini, nggak terlalu silang banget. Ini yang sempit buat kaki, yang lebar buat dada. Terus satu kain itu taruh tengah. Gimana gini? Ya ini ditaruh tengah. Terus setelah kain 3 ini letakkan kudung dulu, habis itu baru baju.
kan kita kan posisinya bagi dulu baru tudung ya. Iya. Pada saat melekatnya Jangan dibuka saja. yang lapisan yang dicoa itu sebelah atas. Maaf. Tarik ke atas. Udah Mi. Biasanya bikin Bu, nyawa bawa saya. tikar di bawahnya di atasnya tikar. Nyawa saya dia. Buatan usah, Mbak, buatan apa-apa mau. Sendiri. Buatan apa-apa. Kenapa dia milih nggak lurus lempeng? Kita ulang lagi ya. Ini semuanya ada 4 ya. 1, 2, 3 lapis kain, baju 1 sama kerudung. Kalau kerudung, kalau pengen ini bisa dilobangin terus pakai tali bisa. Tapi nggak mau Ini cuma 5. Ini cuma 5 lembar. Orang Betawi kan biasanya kerudungnya dilobangin ya dari tali, tinggal ditarik. Ini tikar nih. Tadi kan kita udah mengukur itu ya Bu. Nih panjang kafan ya. Sekarang talinya bagaimana tali? Biasanya kalau saya sendiri itu saya ukur badan sendiri. Untuk tali 8 tali itu untuk badan sendiri. Untuk orangnya 8 ya tali. talinya 8 ya. 5 di atas, 3 di bawah tikar. 5 di bawah kafan, Ya. 3 di bawah tikar Tikar. ya. Ini kan kita pakai boneka. Kalau untuk dada Sana mandi dong. karena apa? Karena kita kalau begini, kalau misalkan kita pas-pasan gini nih, Ngikatnya. pada saat udah pakai kafan udah ini, jadi kecil, itu kecil. Ngikatnya susah ya. Paling enggak kan 2 jengkal. Nah sekarang kita praktekkan untuk boneka. Yang 2 untuk pocong, segini aja cukup. Karena cuma 2. Ambil talinya dulu, buka talinya. Ini ambil dari pinggiran ya. Sesuai dengan jumlah tali, misalkan 8. Udah panjang dulu. Ini ukur dulu. Ambil yang panjang, jangan dipotong-potong dulu Bu. Ambil aja yang panjang. Dikira-kira kalau diginiin, oh iya talinya segini, 1 sampai 8. Ya, sampai 8. Kalau enggak sampai 6. 2-nya pocongnya kan pendek. Oh, iya. Sampai 6 aja ya. 6 baru yang satu Talinya lagi 6. 2. Nah. 1, 2. Ini untuk orang ya. Iya. Saya praktekin untuk orang dulu. Nanti untuk boneka. Mundur. Dua, 4, 2 lagi. Ini nggak dipotong ya. 6 yang panjang, yang 2 yang pendek belakangan aja, nggak apa-apa, tali potongnya belakangan. Ya. Ini udah ada Bu. 2, 4, 6. Ini contoh untuk orang, untuk kita ya. Ini. Jadi potong dulu, ambil aja dulu tali panjang untuk 6 tali. 6. Tapi jangan potong dulu karena ini untuk mengukur dulu. Ya. Jangan dipotong-potong dulu. Ambil aja diukur gini 6. Oh berarti panjangnya segini, ditambahin 2, 1 lagi. Kan jadi 7, ini kan potong 2 nanti, ya. Ya. Ya, yang panjang berarti 7. Nah, jangan dipotong dulu karena nanti kan buat ngukur kita. Ya.
ukur kita panjang kafan tadi. Jadi jangan potong dulu. Setelah udah ukur kafan sama ukur baju, baru dipotong. Sekarang ukur badan kita, ngambil, dipotong. Sekarang dipotong 6. bikin 6 yang panjang, baru potong-potong. 2 yang pendek belakangan nggak apa-apa. Sekarang kita praktekin, misalkan ini ya. Tuh, ya. 1, kita tekin 6. 3, 4, 5, 6. Yang satu lagi 7. Kalau nanti potong buat 7. Tinggal gunting. Kita singkirkan dulu ini, pasang talinya. Pasang talinya tali dulu. Ya. Talinya dekatin. Setelah ikat, alasin lagi tali. Ya. Tali 3. Ini kepala. Untuk pocong dadanya nggak apa-apa. Untuk dada, terus pinggang atau perut, sama Kaki. nanti pocongnya belakangan 2. Iya. Habis tali 3, di bawah 3, di atas 3. Di bawah Di bawah ikat 3, di atas ikat 3. Habis itu baru 3 kain. Nah, 3 lapis kain. Ini nih yang panjang banget. Oh, ini yang panjang. Nah, bikin ini. Lebar ke atas. Lebar atasnya. Dilurusin ini. Lagi ke atas lagi. Nah, Sekarang ya. kalau ini kan yang pendek ini. Habis 3 lapis kain, terus kudung dulu baru baju. Nanti posisi kita pakai baju dulu kan kudung. Baju. 3 lapis kain, terus kudung, terus baju. Yang ada bawahnya sebelah atas. Aja nggak sama udah. Lurusin yang bawah, lurusin yang bawah. Nah, ke atas lagi kayak bajunya. Nah, kayaknya kurang geser ke sana, ini miring banget. Harus pas ya, harus tengah ya, nggak boleh miring-miring. Kurang ke sini. Berarti yang bawah ini kurang. Nggak apa-apa, cukup. Nah ini, habis ini lipat yang bagian atas. Dibuka bajunya, dilipat yang bagian atas. Lipat aja. Buat nanti dimasukin pada saat mayat sudah diletakkan, dipakein baju. Sekarang udah ya. Mayatnya udah mandi ya. Ini udah. Nanti mandiinnya di sini. Ini pakai dilurusin pakai apa sih? Kapas. Setelah kita pasti pakai kapas, yang pakai kapas dapur baru kapas. Kapas buat nutupin ini. Ya, buat nutupin dada ini nanti pakai. Nanti praktek nanti. Nanti Bu Aisyah anggaplah itu tuh. Pampers tuh. Kita kalau taruh pampers yang benar, itu ukur aja dari sini sampai sini jaraknya. Kita
pakai tali dari sini ke sini, paling sini. Kalau misalnya jauh, kalau nggak jauh, di sini nggak usah pakai kapas aja. Tadi kan umpamanya kalau jauh kan ada. Ini yang buat bawa jauh. Udah ya ini kapas semua udah. Nah sekarang kita bawa mayat ke dalam pemandian. Harus ini. Oh, kapur barus, air 1 ember yang sudah dikasih kapur Barus. Kalau bisa air yang diselang juga ada. Untuk cebukan enakan diselang. Lebih bersih dibandingkan pakai Gayung. kita nyabokin dia ya. Kalau untuk memandikan mayat, ibu jangan buka ya. Soalnya sering kalau orang-orang kampung itu mandiin mayat itu dibuka. Ini jadi nggak ditutupnya, ini tutupnya dibuka jadi telanjangin gini bu. Kasihan auratnya kemana-mana. Dia hidup aja minta ditutupin aurat, Iya. apalagi mati ya. Terus tempat untuk memandikan harus tertutup, atasnya tutup, ya jangan terbuka. Pinggirannya juga ditutup, nggak boleh terlihat. Nutupin semua auratnya pada saat mayat sudah diletakkan, periksa apakah ada ikatan kalau dari rumah sakit. Biasanya baru meninggal itu diikat, ini diikat, kaki diikat, ya, diikat, kaki juga diikat, potongin, ya, gunting dulu, diperiksa dulu. Kalau masih ada baju, gunting bajunya, ya. Ini dulu. Kalau ada pampers, buka pampersnya. Biasanya kalau dia pakai pampers berarti ada kotoran. Ya, buka dulu. Jadi periksa dulu. Apa ada ikatan-ikatan dari rumah sakit, dibuka semua. Kepala juga gitu biasanya diikat, itu dibuang semua dulu. Buang, buka semua sampai dia udah telanjang. Tapi jangan di ini ya, buka. Jangan diintip, diintip. Aja dibuka, ya. Kita juga jangan melihat kemaluannya langsung ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Memandikan juga nggak boleh melihat kemaluannya. diraba-raba. Diraba, dipegang aja, tapi nggak. Jadi ini tetap ini tertutupnya, jangan kasihan auratnya kelihatan. Terus yang untuk memandikan harus siap mulutnya, jangan sampai. Oh tadi kan dia begini-begini, Boleh ininya ngomong, begini, ya. ininya begini, ih bau banget nih, gini. Nggak boleh. Harus jaga rahasia, nggak boleh ya. Dosa, kasihan. Kita udah capek-capek mandiin, dosa kita dapat ya. Berkurang deh, nggak dapat satu gunung emas dan nanti ya. Hilang gunung emasnya jadinya gunung perak. Gunung Ini udah dibersihin, udah dibuka semua. Yang pertama dilakukan disiram dulu. Ini kan ada bau wangi ya bu, bau wangi menyengat ya. Ibu maaf ya. Dari bekas pipis, pas nazak itu orang nazak kan. Ini pasti keluar kotoran. Ya. Siram dulu dari atas, siram dulu, hilangin dulu bau-bauan ini. Udah selesai, udah sampai bersih, baunya udah sampai bersih hilang. Terus yang kedua yang dilakukan adalah membuang kotoran najisnya dulu. Kalau misalkan kita sendiri yang memandikan jenazah untuk keluarga kita sendiri, kita kan gampang ya cebokinnya. Tapi kalau kita mencebokin orang lain, makanya saya bilang ibu siapin mental hati juga disiapin buat ngurusin kotoran orang lain. Ya. Kan kita cebok, masukin jar kita cebokin. Jadi nggak tarik kotorannya keluar, jadi enggak. Nah sampai setelah melakukan itu, banget ya, ininya bau banget. Enggak, maksudnya jangan. jadi omongan ya. Kotorannya pasti bau, nggak ada kotoran yang wangi. Nggak ada. Jadi setelah dibersihkan dengan air sampai hilang bau aroma itunya, kencingnya, pipisnya. Sekarang miringin dulu. Niatin mandiinnya nanti setelah ini kotoran. Bersihin Ya. kotoran. Aku niatkan memandikan jenazah si Anu karena Allah Ta'ala.
Aku niat memandikan jenazahnya Ibu Anu karena Allah Ta'ala. Ya. Jadi Lihat niatnya yang sudah gampang. mandi ya. Enggak, belum. Bersihin dulu kotorannya. Ibu, sebelum kita ambil air wudhu, kita kan bersihin dulu. Ya, hadas besar, hadas kecil harus bersih dulu. Terus nanti setelah ini bersih, mendahulukan ini anggota-anggota wudhu. Makanya dibilangin wudhu. Orang mati di wudhu, ini memang dia sholat. Maksudnya didulukan anggota wudhu. Nah, bukan wudhu untuk sholat, tidak. Ya, didahulukan anggota wudhu. Kan orang lihat, oh iya dia wudhu. Orang mati perlu wudhu sih, emang buat sholat enggak, ya. Dahulukan anggota wudhu, ya. Makanya dibilang oh diwudhuin. Sekarang setelah bersih, miringin. Posisi tangan kita yang bersih yang sebopin itu sebelah kiri. Yang enaknya sebelah kiri sebelah mana? Kalau kita miring gini berarti otomatis tangan kanan yang masuk, ya. Cari posisi, pindah yang buat mandiin, buat bersihin pantatnya. Sebelah sini berarti, ya. Ini kan nanti mayat dimiringin gini Bu, tahan. Depan ditahan, belakang juga ditahan karena berat banget. Ini posisi tangan kita, tangan kiri ini, jadi megang gini, ya. Kalau pakai selang lebih enak dibandingkan pakai gayung. Ya. Untuk membersihkan. Tadi yang sudah saya ini lubang. Bu Titi. Ini lubang pantat kita. Maaf ya. Lubang dubur kita. Ini pinggirnya. Pinggirnya aja. Ini masukin, jangan sampai salah lubang, jangan yang lubang atas Bu. Ini ada 2 lubang soalnya. Kan kita nggak mungkin lihat enggak, jangan sampai lihat begini, lihat aurat itu ya. Nggak boleh. Jadi pegangan Diraba. ada lubang atas, ada lubang bawah, ya. Jadi pegang yang sebelah Yang sini lubang dekat. bawah. Nih, yang dekat sini, Dekat dekat punggung. Nih. Oh, punggung. Berarti yang lubang dekat punggung itu lubang dubur. Kalau lubang di paha berarti itu Lubang atas. Lubang atas, ya. Jadi pegang ketemunya di sini. Nih. Jangan masukin ke dalam begini. Kasihan dia sakit. Tapi sebelum masukin, cuci tangan dulu, terus kasih sabun cair. Paling bagus itu mandiinnya pakai sabun cair, jangan sabun balok. Sabun balok itu paling enggak kan cairin dulu, kasih air dulu 1 baskom, baru nanti diiniin Lama proses. sama. Sekarang kan zaman sedang gampang ya, Cair. mudah. Jadi pakai sabun cair. Ini pakai sabun cair baru masukin jari, ini rasain. Nggak usah dilihat juga kita terasa Bu. Kita biasa iniin mandiin itu kita pasti merasa oh iya itu kurang banyak banget. Korek ini nih. Diputar ya, diputar tangan kita, korek terus tarik. Siram lagi pakai itu tadi selang. Masukin pakai sabun lagi, masukin lagi. Masih ada nggak ya? Oh masih ada. Lagi Korek. tarik lagi sambil nyemprot lidah. Sampai benar-benar di sini ini udah nggak ada apa-apa. Udah bersih, nggak ada lagi, udah kosong, ya. Udah nggak ada kotoran. Kita sendiri yang merasakan Bu, kita sendiri yang merasakan. Oh ini udah kosong, udah nggak ada. Jadi Ibu benar-benar harus masukin dulu. Jangan cuma di sini di luar gini. Nih, kalau di luar gini, di sini di dalam juga. Tapi jangan masukin ke dalam, ya sakit. Pinggiran. Kalau cuma Ibu cebopin gini aja di luar, gini, dubur ini dubur. Ibu cebopin aja begini, di sini daerah sini istinjanya nggak gini, berarti nggak bersih. Ingat, siksa kubur itu kalau kita tidak membersihkan istinja kita, cebok nggak bersih, itu hati-hati, jangan lupa. Siksa kubur itu salah satunya kita ceboknya nggak bersih Bu. Baik hadas besar, hadas kecil. Makanya dibilang istinja kalau saya pergi karena dari desa dibilang istinja. Istinja itu membersihkan daerah dubur dengan memasukkan jari. Kita hidup, kita istinja itu harus bersih. Karena apa? Kalau kita bersihin cuma di luar, ini kotoran masih ada di sini, di lubang sini, di lubang. Itu nggak boleh kita sholat, karena masih ada kotoran. Ya, kita hidup aja, kalau masih ada kotoran sini kita nggak sholat, batal. Jadi harus bersih Bu, kita istinjanya bersih. Selesai buang air besar, ini lubang-lubang yang pinggir ini tuh kita juga masukin jangan. Udah selesai, ini udah selesai. Jadi yang dirasa ini udah nggak ada lagi kotoran, udah bersihin. Cucilah pakai sabun.
ya, tangan pakai sabun, siram kita bersih. Kalau masih ada kain, ini udah siram ya, siram lagi ya, siram sekujur tubuh dan kepala sampai kaki. Ini ganti kain, ini kan udah kena tadi ya, kena besar ya. Kalau masih ada kain lebih, kalau kainnya pas-pasan misalkan cuma 3, udah nggak usah ganti kain. Tapi kalau kainnya lebih, paling bagus ini udah kena kotoran. Diganti, terus ganti juga, jangan langsung begini, jangan ya. Jadi kain di atas, ininya, ini sambil yang satu di atas ya, tutupin ya. Ini yang bawah ini kayak gini nih, gulung. Tapi ini tutupin, jadi nggak dibuka. Jadi auratnya tidak Kelihatan. Kita hidup juga nggak boleh tahu apalagi. Udah ganti kain, kotoran udah dibersihkan. Periksa lobang-lobang ini hidung, ini kuping, terus kuku kaki, kuku tangan. Lihat kalau kotor bersihkan pakai cotton bud. Makanya tadi ada minyak, dikit minyak ya di Iya. kecil buat cotton bud, memudahkan untuk membersihkan kuku ini bersihkan. Tapi kalau panjang itu nggak usah dipotong ya. Nah, kalau panjang. Kalau rambutnya masih diikat pakai karet, buang karetnya ya. Dibuka. Udah bersih semua, kuku-kukunya udah dibersihkan. Kalau susah pakai minyak juga, pakai sabun juga nggak masalah. Digosok aja sampai bersih. Kuku kaki juga gitu sampai bersih. Setelah kuku bersih, ini bersih, bila perlu ini gosok. Ini kan pakai sarung tangan ya Bu. Yang tadi kita memakai sarung tangan yang buat cebok dibuang, ya? Iya. Dibuang, jangan pakai lagi Bu. Udah kena kotoran. Ganti sarung tangan yang baru. Ini disikat, nggak bisa. Giginya kan kita pakai ini. Kalau bisa pakai ini aja. Ambil ujung ini, ya. Ambil ujung ini, pakai kain, Disikat. disikat aja. Kainnya itu begini. Sikat giginya. Terus ini bersihkan kupingnya, udah bersih semua. Kaki, kuku tangan semuanya udah bersih. Baru wuduin. Bukan wudu ya, Mendahulukan anggota wudhu. dengan niat aku niatkan memandikan si mayat ibu Anu karena Allah Ta'ala. mandiin apa dulu tangan dulu. Masukin selang ke dalam tangan, cuci 2 tangan ini dicuci. Setelah 2 tangan dicuci, anggota wudhu mana? Muka. Kupingnya, ini palanya juga sekalian disiram, ya. Sekalian palanya disiram. Ya. Ini juga Hidung. biasanya kalau Lubang kita hidung. mengeluarkan darah, bersihkan lubang lubang hidungnya. Tadi ininya kan udah disikat ya. Terus kupingnya juga. Terus habis itu tangan kanan iniin, terus tangan kiri. Orang anggota wudhu kita. Terus kaki kanan, kaki Kiri. Selesai itu baru siram lagi. Setelah itu miring, belum miring ya. Anggota sebelah kanannya dia bersihkan pakai sabun. Nah, ini disampoin, ini muka disabunin. Sabunin, ini disabunin, ya. Sabunin, ini disampoin, ini leher, bersihkan. Sebelum ambil siram Udah, wudhu ya. udah. Setelah udah Kan anggota anggota wudhu wudhu duluan, ya. ya. Anggota wudhu duluan yang disiram, makanya tadi udah diwuduin dulu. Ya, bukan wudhu untuk sholat ya, bukan. Tapi anggota wudhu duluan, di situ baru siram, terus sekarang sabunin anggota bagian kanan dulu. Ini sebelah kiri, ini kanan. Ya. Ini sampoin, ini sabunin semuanya, ini juga kuping-kupingnya semua dibersihin, belakang kupingnya. Ini leher-lehernya, belakang leher, pantat lehernya juga harus bersih, disabunin sambil disiram pakai itu, pakai air tadi ya.
Terus anggota ini disabuninya dari dalam aja. Ini ketiak, biasanya mayat itu udah kaku. Ini udah gini nih. Paling kita gini, angkat dikit. Ini ketiak juga sabunin. Sabun sama bersih. Ini siku juga harus sabun. Bersih. Sambil disiram. Ini bagian atas dadanya. Anggaplah kita di bawah kain ya. Ini biasanya udah kaku gini. Dibersihkan ini, sela-sela ini dibersihkan, sabunin semua. Ini sabunin aja. Tapi pegang yang terakhir kemaluannya ini pada saat sabun. Bersihkan kemaluannya, sela-selanya bersihkan kemaluannya. Pakai sabun. Yang kiri nggak usah dulu, kanan aja. Ini bersihkan semua. Terus daerah belakang juga, kalau bisa sekaligus kanan, kan sebelah kanan. Langsung. Yang sabunin semua belakang. Dubur nggak perlu lagi dipegang. Kan udah bersih, udah Dubur dibersihin. nggak perlu lagi dipegang. Dan setelah sabun semua bersih, siram bersih semua. Siram ini, siram sampo ini juga udah bersih, siram semua. Ini juga masukin selang ke sini. Ya, itu bersih. Nah, jadi bersih ya Bu ya. Harus bersih. Masukin selang. Kalau misalnya tutup kain gini, masukin, buka. Nah, baru bersih. Terus sebelah kiri, setelah kanan selesai kiri, ini bersihin, ini sabunin semua, kemaluan nggak usah lagi, tadi kemaluan udah dipegang. Ini semua ini juga, kalau ini masih begini bersihkan, angkat pelan-pelan bersihin. Keteknya juga harus bersih ya, pakai sabun. Terus miring. Jadi ada membantu untuk memegang, paling enggak kan 2-3 orang di dalam. Nah, itu untuk 2 orang, bukan ini 1 orang mandiin. Pada saat miring gini kan harus dipegangin orang. Ini bersihin lagi, ini begitu bersihin semua, udah bersih, siram. Ini lehernya ya sampai bersih, benar-benar kayak kita mandi aja. Tapi di bawah ini, Kan, di bawah jangan kain. sampai dibuka begini ya. Orang itu dari luar kelihatan. Ya, jangan, jadi di bawah kain. Di bawah kain seperti ini kita bersihin. Setelah itu siram semuanya. Siram dari atas, dari kepala sampai kaki, semuanya sampai bersih, udah bersih. Ganti kain. Ganti kain untuk apa? Kapur barus. Ya, terakhir kapur barus, disiram pakai kapur barus. Pertama Bu, siram tadi kata urutannya. Yang pertama siram dulu pada saat mayat sampai, siram dulu, hilangin bau-bau semua ya. Habis itu buka kotorannya, buang kotoran nya ya, tinjanya ya, buang kotoran besar, kotoran kecilnya, najis kecil, najis besar. Terus habis itu setelah bersih ganti kain, baru wuduin. Anggota wudu itu bukan wudu untuk sholat, tapi untuk mengambil bagian Anggota wudu. Anggota tubuh yang dipakai biasa wudu. Tangan, muka, kepala, kaki. Ya. Tuh. Habis itu setelah wudu, udah wudu, baru sabunin. Ya. Setelah membersihkan anggota dubur. Ya. Udah dubur baru wudu kan ya Bu ya? Iya. Kita juga nggak mungkin udah ambil wudu baru buang air, nggak mungkin kan? Buang air dulu, pipis dulu, berak dulu, baru kita wudu. Sama. Ini bersihkan semuanya yang kotor-kotor, siram yang bersih, ganti kain, ganti sarung tangan, baru siram lagi wudu. Wudu itu anggota wudu. Ya, wudu itu tangan dibersihkan, disiram, terus muka, kalau bisa sikat giginya ini pakai kain, disikat. Sambil disiram mukanya, sambil disikat dulu. Jadi air juga dimasukin ke hidung ya, untuk anggota wudu. Kepalanya disiram, tangan siram, kaki kanan kiri ya, ganti kain lagi. Udah setelah selesai tadi udah bersih belum? Udah. Belakang juga udah. Udah ya, belakang udah. Ganti kain, terus pakai sabun. Kanan dulu, posisi kanan dulu. Setelah wudu pakai sabun. Wudu sambil niat, aku niat memandikan jenazah
ibu si fulan karena Allah Ta'ala. nggak usah pakai bahasa Arab juga, nggak usah pakai nawaitu juga. Ya, Penting niat ya Bun. Allah juga tahu berbagai macam bahasa, paham. Iya. Ya, kita berdoa juga nggak cuma bahasa Arab, ya Rabbana atina, ya Allah, berbagai bahasa kita lebih kita paham, lebih paham, ya. Aku niatkan mandiin si mayat ibu si fulana karena Allah. Terus siram, baru bersihin. Kanan dulu baru kiri. Ingat, kanan baru kiri. Kanan atas sabunin, terus kanan belakang ya. Sekalian pantatnya disabunin, tapi dubur nggak boleh dipegang lagi. Sudah, habis itu kiri juga sama. Sabunin atas, terus belakangnya sabunin, terus siram sampai bersih. Kuku-kukunya juga bersihin. Pakai itu sabun. Udah selesai, siram selesai, ganti kain. Ganti kain, terus nanti terakhir kapur barus. Terakhir itu disiram pakai kapur. Air kapur barus. Ganti kain. Siram kapur barus. Keluarga mau nyiram. Tawarkan ke keluarga, misalkan ada yang mau cebokin anaknya untuk cebokin ibunya atau ibunya pengen cebokin anaknya, tawarkan pada saat mandiin tadi ya, ibu mau mandiin enggak, tawarin aja ke keluarganya. Kalau orangnya mau ya udah ajak cebokin ya bu, terakhir kali ya, biarin aja, tawarkan, nanti kita yang pandu. Udah selesai semuanya, ganti kain. Setelah kapur baru selesai, ganti kain. Ya, kapur baru selesai, ganti kain. Terus kain itu sekalian mengkeringkan ini air. Selain handuk, masukin handuk ke dalam, bersihin, keringin ini, sela-selanya, sela-sela ini leher dikeringin. Hamparin aja handuk. Ini keringin sampai kering, jangan sampai itunya basah, kafannya basah ya, kering. Ini ketek juga harus dikeringin. Kain ini bisa sambil mengeringkan selain handuk tadi ya. Ini juga harus kering. Ini harus kering. Ini juga kering, tapi jangan pegang lagi. Ini kemudian belakangnya juga harus kering ya. Tapi sambil ditutupin kain tadi sekalian sebagai pengering. Insyaallah bisa bu. Insyaallah. Kering, ganti lagi kain yang bersih, yang kering ya. Makanya minimal 3. Kurang tadi nih. Minimal 3 ya. 6. Kalau orang Jangan Jawa banyak nggak apa-apa, minimal 3. Kalau misalkan 3 cuma pas-pasan, setelah cebok tadi buang kotoran juga nggak usah diganti, paling dibersihin aja, disiram aja sampai bersih, terus diganti. Habis itu baru wuduin, baru sabunin. Habis sabunin bersih semua terus baru ganti. Dan berarti kain baru 2 kali, nah, baru ganti, terus siram kapur baru. Udah selesai ini, sekarang diangkat ke situ. Ceritanya pada saat diangkat ini masukin ke sini, ke bawah, selipin Kain yang kering tadi ya. kain yang kering tadi selipin. Nanti yang angkat bukan kita, kalau dia kurus kita ibu-ibu juga bisa ngangkat. Kalau dia kurus kecil, orangnya kecil atau anak remaja atau ini, kita ngangkat berempat juga bisa, 2-2. Kalau kayak gitu banyak besok kita bisa. Kalau saya segemuk saya atau segemuk Pusri, Jangan coba-coba. bapak-bapak Ya bisa bergeser. Masih lama. iya, Sudah nggak ada. 2-3 orang nggak cukup bu buat ngangkat mayat. Bisa 4-5 sampai 6 orang. Ya. Beda, Ya, udah mati beda. Udah diangkat, kita angkat sini. Ini mah saya sendiri juga bisa. maaf ya Bun deh. Oh iya. Oh, itu tadi. Nih dilihat lobangnya, lobang taruh di lubang kepalanya, sisi kepala taruh di lubang. Itu diiniin dulu itu.
Giliran saya mungkin. Maaf. Dari tadi ngelompatin orang dulu apa enggak? Enggak enak. Masuk. Buka dulu. Taruh dulu. Underpantnya kurang naik, naikin dulu. Buka pelan-pelannya, masukin pelan-pelan dulu. Nah, ini anggaplah manusia ya. Iya. Ya. Iya, Bu. Nah, sambil dibuka ini, Ibu ada kapas yang sudah disiapkan untuk menutup. Kapas apa? Ini. Langsung kasihin sambil dibajuin begini, masukkan kapas ke sini. Ini badan. Ya, ke badan, tutupin. Tutupin ini. Ini ya, sini. Tangan. Taruh ini. Cotton bud. Oh, Bu. Ini mah kapas tutupin ini doang. Oh, buat itu saya aja orang. Gino, nyiapin kapas. Banyak. Buat nutupin ini. Kan sudah ada yang gulungan itu. Mereka cuma praktek formalitas aja. Nanti kan ini formalitas doang. Menjadi habis itu. Ya, ini udah ceritanya udah nih. Kapasin nih. Nah, terus taruhlah ini, jangan lupa ini kapas siapin dan di bawahnya kapasnya tebal. Terus di atasnya tutupin lagi ke sini. Jadi di bawahnya taruh kapas. Dari atas sini. Nah, bawahnya sebelum Taruh kapas. Buat nutupin kemaluan itu ya. Ini buat tutupin. Di sini juga kasih kapas. Buat nutupin ini. Kapas gigi. Tutupin. Sambil di bawahnya ada template. Biasanya ada underpad dari tempat ini ada. Kalau pakai template, di atas template saja nggak apa-apa. Pakai ini. Kapasnya di sini. Begini template. Oh, kalau template. Kalau template ya, kalau underpad enggak. Kemarin saya juga salah ya, Bu Aisyah ya. Saya mau giniin kata Bu Aisyah. Enggak, itu mah underpad nggak usah diginiin. Biasanya pakai pampers. Biasanya pampers soalnya. Sebenarnya juga bisa mengganti kapas di bawah. Ini semua. Nanti pakai kapas nanti. Kapas semua. Ini semuanya Ini dulu, kan ini dulu. Ini udah nih kapas. Ya, kapas. udah. Sambil ditutup Bu pakai kapas. Ya, ini pakai kapas. Ini posisi tangan kayak orang sholat, kanan di atas. Kalau ibu dia ininya jatuh terus, ikat aja pakai kapas. Ikat, diikat pakai kapas. Jadi di ini ya. Jadi itu diulang gitu ya. Kapas Nah, anggap kapas. Oh, kok ini udah kencing kuning? Oh, bukan. Astagfirullah. Nanti tadi kurang bersih Nah, Deva. sama jadi kapas. Ya, dililit ini aja. Apanya tuh kapas? Kapas bukan tali. Mandiin lagi dong. Ini begini. Kiri kanannya digulung, masukkan ke bawah. Kiri kanannya digulung, gulung yang rapi. Digulung, terus selipan ke bawah. Nah, ke bawahnya Yang rapi, yang angkat ke dalam, yang ke dalam. Yang rapi. Ini kapas ya. Ini boneka kelengannya panjang amat. Nih, kasih kapas tuh. Ini pura-puranya udah kapas nih. Ada. Kapas nanti setelah selesai ini udah rapi, baru jilbabnya. Apa jilbabnya buat apa enggak? Intinya begitulah berjilbab tuh. Pokoknya ibu udah tahu pakai jilbab kan? Ya. Tapi sebelum tutupin jilbab, ibu Kupingnya lubang-lubangnya dikapasin, tutup ya. dulu ya. Lubang, Dikapas. ini lubang tutup, kuping, Hidung. tutup, Mulut. ini aja, main, kapasnya linting, masukin. Intinya tuh di mulut ini. Mulut nanti pakai kapas tipis aja tutup mukanya kalian. Ya Allah, nanti ibu prakteknya gitu. Ibu ingat Ini dua lubang ini atau mati ya? Ini itu kan nggak ada lubang. Itu pinocchio. Giniin aja nih gitu. Nah, gitu. Ya pura-puranya masuk lah itu. Iya. Nah, udah pakai jilbab udah. Nah, Jilbab. Nih habis itu KM3 nih. Nih. Ibu-ibu Habisan 3. Jangan Awas sedikit. deh, Bu deh.
Nih, ibu dilihat dulu kafannya benar apa enggak, pas apa enggak, benar enggak, pas enggak, pas enggak, enggak pas. Tarik, ini diangkat ke bawah. Nah, Turun ya, Dek. ya. Nah, posisinya tengah-tengah, makanya dilihat dulu, jangan langsung di ini. Dilihat Geser ya, dulu. Dek. Sini ya, Dek. Kanannya kebanyakan, kanan dulu. Yang atas kanan dulu. Situ Ayo dulu. kanan di sini. Nah, nih, ini ujungnya yang rapi, harus lurus. Kan nanti mau ditutup kapas. Nggak apa-apa, ini aja, tutup Tutup aja, Bude. tutup aja. Nah, Apa, Bude? sambil ditarik, nggak boleh ini. Bude ada yang bolong. Nih, ujung-ujungnya harus saling menarik ya, biar rapi. Tuh. Dan kanan lagi. Ini lagi. Ujungnya ditarik, dibuat seperti ini nih. Nih. Dodong ini. Jangan dulu dipintel, Beka. Oh, dirapiin aja. Rapiin aja. Nih. Nah, Tak siap banyak kali. terus sini. Ini masih ada. Wais. Badel. Kenapa enggak nangis? Pulang deh lo tidak begitu. Ini karena memang lebih tadi ya. Iya. Iya. Ini tarik. Kalau melihat seperti ini berarti ujung-ujungnya ditarik. Iya. Dia punya boneka takut ya ntar. Bawah. Ini atas juga ditarik, masukin ke bawah. Kebayang-bayang nggak? Itu baru landing. Nih. Iya, ini biasanya ini sisa segini. Hah? Kepanjangan. Dan lipat begini nih. Oh, ini kamu bagi nih. Nah, tadi yang tali yang satu ini, Dibagi dua. ini kan bagi dua ya. Bisa tadi. Yang itu deh tadi kayaknya di bawah Mbak duduk, Mbak Is duduk, didudukin sama Mbak Is. Nah ini itu yang itu tadi. Oh, udah ini. Ini dilipat dulu gini. Dilipat jangan dilipat. Jangan diket dulu. Nih digini ini. Iya, ke bawahin kan. Nah, terus ikat. Ikat simpul ya sebelah atas. Yang rapi. Iya. Nah, udah nanti. Pura-puranya udah Sebenarnya pura-puranya udah dilepas tuh. Sebelum ditutup pakai kapan, mukanya dimasukkan ke kapas. Ya, itu tadi Bu Eva minum. Lubang-lubang semuanya ditutup. Ikannya Ikat simpul, ikat simpul. Eva, Ini kasihan ya. Dari tadi batuk nih. Yang habis Minum dulu, Bu. Habis mandiin tadi kan kasihan dia. Ya, minum dulu. Habisin. Kasihan habis mandiin sampai. Berat. Bu Aisyah. Udah nih, Bu Eva gini. ini karena banyak. Ini aja ya. Itu ikat aja di atas, contohin di ruang usul sebelah kiri. Kiri mana Bu? Kiri mayat ya. Nah, Oh nyamping. Kirain ini ke bawah lagi ke bawah. kurang Pas elok. pas di tangan. Pasti Oh, di tangan. tangan. Tangannya mana sih? Oh, ini tangannya. Enggak, di sini aja. Posisi pada saat di dalam kubur dia menghadap ke kanan, jadi miring kirinya dan giniin kayak tidur aja ya. Jadi ikatannya Kurang di turun. sini. Jadi posisi nanti sebelah atas. Nih, ininya. Udah, Mbak. Oh, udah. Karena lebih kainnya jadi putar. Ini kurang Ini kenceng. harus kencang. Harus kenceng. Ikat simpulnya kencangin gini. Nih. Kalau lebih talinya nggak apa-apa, tinggal Oh, dimasukin. jadi rapi. Oh, pulang kayak gitu nanti deh, itu deh. Dulu tinggal. Kurang ke sini. Oh, ini taruh dulunya jadi tak depannya. Nah ini tikar ya, terakhir tikar. Tikar biasanya nggak muat. Nah ini tiga sama. Ini ya ininya di atas. Kalau tikar talinya di atas. Biar gampang orang nanti Oh, talinya di atas. kan tinggal dibuka. Di situ loh. Oh, sama Di ini. leher Bu kan. Mau dicekek leher. Ini di atas ya.
kalau tikar ya. Tikar. Nah, kalau potong di kiri. Tahu bunyi kita taruh di kiri. Kalau pingsan nanti dia mbak. Kenapa talinya harus sebelah kiri? Karena ada kanan. Ini posisi Dan bisa kanannya dibuka. di bawah. Jadi ini posisi tali sebelah kiri di atas. Jadi gampang. Yang ini tarik, buka ini. Ini kan harus dibuka untuk mencium ke tanah. Ya, diinin tempelin muka kita di tanah. Jadi posisinya kenapa di kiri? Ingat harus kiri. Ya. Ini kanan. Hah? Kalau mau dikubur, Enggak, makanya ini kan di atas. ini dibukanya di atas kubur. Kalau yang ini di atas kubur. Kalau yang ini di kalau yang ini di dalam kubur. Setelah diginiin, Baru dibuka. terus mayatnya mukanya diciumin ke tanah. Jadi kayak Iya urusan bapak. urusan bapak.